Dr. Muhammad Naji Aromadoni MAG, biasa disapa Gus Naji, merupakan pengurus MUI Pusat Bidang Penanganan Radikalisme dan Terorisme. Sosok Gus Naji sangat berprestasi di bidang akademik, terpilih sebagai wisudawan terbaik program sarjana UIN Sunan Ampel, Surabaya. Gus Naji pun seorang hafiz Al-Quran 30 juz. Pernah menempuh pendidikan di Damaskus Syuriah selama 1 tahun dan menyelesaikan ujian promosi doktor di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Selain berprestasi di dunia akademik, Gus Naji juga berprestasi secara sosial dengan mendirikan Center of Research for Islamic Studies Foundation, sebuah yayasan yang berorientasi pada bidang penelitian. Sosoknya yang kerap hadir sebagai pembicara yang mengusung materi anti-radikalisme, intoleranisme, dan terorisme. Salah satunya Gus Naji pernah menjadi narasumber di acara podcast Deddy Kobuzer yang membahas tentang isu radikalisme dan terorisme di Indonesia. Video kali ini Al-Azka Official memiliki kesempatan untuk mewawancarai langsung Gus Naji yang sebelumnya telah berkunjung ke pesantren Tahfiz Al-Azka untuk mengantarkan 17 santri asuhnya dari Poso, Sulawesi Tengah. Kita akan mendengarkan bagaimana pandangan Gus Naji terkait pendidikan terbaik untuk anak di zaman sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para orang tua sekalian, dalam mendidik anak terdapat beberapa problem yang menjadi tantangan kita semua pada hari ini. Salah satunya adalah problem-problem kenakalan remaja, pergaulan yang tidak tepat, puberitas, kemudian game online, obat-obatan yang terlarang, maupun yang lain-lain. Karena itu, menurut pendapat saya, pendidikan terbaik untuk anak pada hari ini adalah pondok pesantren, di mana di pondok pesantren anak-anak selain mendapatkan materi pendidikan, juga mendapatkan lingkungan pertemanan dan komunitas yang baik, dan itu akan sangat berpengaruh dalam membentuk karakter seorang anak. Para orang tua seharusnya tidak perlu ragu menitipkan anaknya ke pesantren. Dan ini harus dilakukan sejak dini. Kenapa? Karena pada masa-masa pertumbuhan anak di awal itulah pembentukan itu paling mudah dilakukan. Karena di saat lembaran itu masih putih, akan sangat mudah untuk mengisi lembaran-lembaran itu dengan baik. Berbeda ketika anak sudah besar dan kemudian sudah terbentuk karakternya, akan sulit untuk mengubah cara pandangnya dan kemudian juga karakter yang sudah terbentuk itu. Jadi menurut saya masa-masa awal pertumbuhan seorang anak adalah masa yang paling tepat untuk dikirim ke pesantren, dan orang tua harus kuat untuk sementara waktu berpisah dengan anaknya, karena ini demi kebaikan anaknya di masa yang akan datang. Anak-anak yang belajar di pondok pesantren akan mempunyai banyak kelebihan dibandingkan dengan anak-anak yang tidak belajar di pesantren. Salah satu hal yang menjadi kelebihan pondok pesantren adalah pendidikannya yang 24 jam. Semua yang dilakukan, semua yang diucapkan, semua yang dijadikan aktivitas oleh anak adalah mengandung pendidikan. Di pondok pesantrenlah anak bisa mendapatkan materi yang lengkap,
dari mulai ilmu-ilmu agama, ilmu umum, ilmu kehidupan, sampai dengan tentu saja adalah pembentukan akhlak bagi si anak itu sendiri. Dan apalagi kalau anak itu bisa berhasil menghafalkan Al-Quran. Orang tua harus selektif di dalam memilih pondok pesantren. Cari tahu dulu informasi yang terkait dengan pondok pesantren yang akan dituju sebagai tempat belajar anak, karena ini akan sangat menentukan berhasil atau tidaknya belajar seorang anak dan bagaimana hasil pembelajarannya kelak gitu. Karena itu orang tua harus jeli memilih pondok pesantren. Pilihlah pondok pesantren yang betul-betul jelas secara standar keilmuan. Pilihlah pondok pesantren yang punya rekam jejak yang baik, dikenal pengasuhnya sebagai seorang guru dan pengajar yang mempunyai sanad keilmuan yang jelas. Dia mempunyai guru, belajar dari gurunya lagi, belajar dari gurunya lagi, sampai dengan Rasulullah SAW. Inilah pesantren yang bersanad. Kemudian para orang tua juga harus tahu bagaimana sebuah pesantren itu mempunyai ideologi, dan tentu bagi kita dan bagi mayoritas umat Islam adalah memilih pesantren harus pesantren yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang menanamkan nilai-nilai keislaman yang moderat dan rahmatan lil alamin, juga tidak lupa menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Saya ingin mengucapkan selamat ya kepada anak-anak yang sudah masuk belajar di pondok pesantren Al-Azqa, karena saya lihat di pondok pesantren Al-Azqa adalah pondok pesantren yang pembelajarannya dilakukan secara sistematis. Pembelajaran di sana sangat menyenangkan, apalagi bagi anak-anak. Tidak ada yang terlihat dari kebosanan yang dirasakan oleh anak-anak. Saya melihat anak-anak bisa belajar dengan riang gembira dan dengan materi pembelajaran yang lengkap, dari mulai yang pokok yaitu tahfidzul Quran sampai dengan ilmu agama, ilmu pengetahuan umum, bagaimana mempunyai karakter pergaulan yang baik, dan tentu hal yang paling penting adalah bagaimana seorang anak mempunyai akhlak yang baik, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, maupun akhlak kepada sesama siswa, yaitu dengan teman-temannya. Dan karena itu orang tua yang anaknya sudah belajar di Al-Azqa harus bersyukur, dan bagi orang tua yang belum mengirimkan anaknya ke pesantren, segeralah dikirimkan ke pesantren. Jangan pernah ragu, karena saat inilah momentumnya, dan mengirimkan anak ke pesantren kelak akan menjadi amal jariah yang akan terus mengalir pahalanya meskipun kita sudah tidak ada di dunia lagi suatu saat nanti. Karena itu mari niatkan bismillah untuk mengirimkan anak-anak kita ke pesantren. Anak-anak inilah yang kelak akan meneruskan perjuangan kita untuk melestarikan agama ini dan juga menjaga negara ini sebagai bagian dari menjalankan perintah Allah untuk agar supaya kita bisa bahagia di dunia dan akhirat. Demikian saya kira penyampaian saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.